Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ini perkuliahan kita yang ke-10 ya. Oke, untuk nilai UTS, nilai tugas saya saya submit ya. Teman-teman tinggal dicek ya di e-learning-nya, di Siakat kalau nilai nilai tugas dan ini ya dan UTS. Oke, saya share screen dulu. Saya buka kuis dulu ya. Sepuluh, Oke, teman-teman, mengingatkan ya, untuk tugas dari 75 mahasiswa di kelas Digipreneur ini eee, ada 52 orang yang mengumpulkan. Ya, sisanya belum mengumpulkan ya, jadi berarti ada sekitar 23 orang yang belum mengumpulkan. Eee, Segera dikumpulkan, agar Anda nggak ketinggalan nilainya ya, dan nggak tambah kecil juga gitu ya, karena kalau Anda telat biasanya, dari saya ada penalti, nilai ya. Jadi beda orang yang ngumpulin on time dengan yang, terlambat mengumpulkan. Oke, berikutnya, eee eee, kuis ke-9, itu baru 40 orang yang mengerjakan. Berarti ada sekitar 35 orang lagi yang tidak mengerjakan. Jadi kalau keaktifan gitu ya, ada yang bisa sampai 68, berarti realnya bisa sampai 70 ya mahasiswanya ya. Mungkin yang 5 orangnya ini nggak pernah, hadir gitu. Nah ini juga kuis sesi 6 tuh baru 67 ya. Kemudian sesi 7 nggak ada kuis, sesi 9 ya baru 40. Ya buat teman-teman yang belum mengerjakan, harap segera mengerjakan biar nggak ketinggalan, oke. Masuk ke materi kita, oke. Oke, di sesi 10 ini kita bicara tentang analisis keuangan pada marketplace, ya, posisinya analisis keuangan. Oke, tujuan pembelajarannya, Anda diharapkan dapat mengetahui dan memahami peran analisis keuangan di marketplace, kemudian mengenal, dashboard, keuangan Shopee, wah, oke, mengenal dashboard keuangan Tokopedia dan mengenal dashboard keuangan, Pasienaja.id ya, Pasienaja di, Inaba punya ya. Teman-teman ada user yang Pasienaja nggak? Ada penggunanya Pasienaja.id? Ada? Oke.
ini peran analisis, keuangan dalam, e-commerce ya. Pengertian analisis keuangan dalam e-commerce, jadi, analisis keuangan itu, proses evaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui penggunaan laporan keuangan, seperti laporan, laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan segala macam, eee, ya ada yang chat, oke. Oke, jadi perkembangan perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangan, perusahaannya ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang udah IPO, Anda yang, eee, biasa baca laporan keuangan mungkin, bisa mengetahui ya, perusahaan tersebut, eee, growth atau enggak, bertumbuh atau enggak, berkembang atau enggak gitu, atau perusahaan tersebut, jalan di tempat atau malah, eee eee, cenderung untuk, eee, tutup gitu ya. Karena ada beberapa perusahaan yang memang, laporan keuangannya kurang baik gitu, dan menyebabkan, eee, terganggu ya proses bisnis yang, ada di dalamnya. Oke oke, dalam konteks e-commerce, analisis ini, punya, peran penting ya, pertama pengelolaan anggaran dan pengeluaran ya, dengan menganalisis data keuangan. Perusahaan e-commerce dapat mengidentifikasi area mana yang, mereka dapat mengurangi, biaya tanpa mengorbankan kualitas, produk atau layanan. Jadi, dengan laporan keuangan kita bisa ngelihat gitu ya, eee, sektor-sektor mana aja yang, menghasilkan, revenue buat organisasi dan, bisa diperbesar gitu ya. Dan mana juga, eee, produk misalkan atau, sektor yang memang, rugi terus gitu ya. Apa yang harus dievaluasi? Apakah, eee, keberlanjutannya dievaluasi ataukah memang butuh pengembangan gitu ya untuk produk ke depannya, ataukah, eee, harus ditutup, sektor tersebut. Kalau merugi terus gitu ya, eee, ya jalan satu-satunya ya tutup aja daripada rugi terus ya. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ya saya rasa, nggak efektif juga ya. Jadi, lebih baik ditutup aja, gitu. Jadi kalau di swasta tuh udah clear ya teman-teman ya, kalau kalau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan ya udah nggak apa-apa. Dan, eee, marketnya nggak bisa dikembangkan, ya udah berarti, di-close aja bisnisnya berarti. Mendingan fokus untuk, eee, nyari customer baru ya. Kemudian, penetapan harga yang optimal, analisis keuangan juga memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang optimal ya, berdasarkan biaya produksi. Jadi ada di laporan keuangan itu ada, laporan keuangan kita bisa ngelihat, modal yang dibutuhkan untuk mengeluarkan, sebuah produk tuh seberapa besar. Berapa rupiah gitu ya modalnya. Kemudian kita mau ngambil untung berapa persen dari, eee, modal ya. Kalau sampai harga jualnya lebih kecil dari harga modal berarti, rugi. Jadi kalau kita nggak punya laporan keuangan, nggak bisa menganalisis, keuangan ya otomatis, akan merugi gitu ya teman-teman ya. Modal itu banyak komponennya ya, nggak cuma, beli bahan baku ya. Tapi, biaya transportasi, pengiriman barang itu juga masuk modal juga, eee, biaya listrik gitu ya, itu masuk modal juga. Kemudian infrastruktur dan yang lainnya itu masuk modal juga, cuma proporsinya aja, yang menyesuaikan ya. Misalkan Anda punya kafe gitu ya, ada sewa tempat, eee, per tahunnya katakanlah Anda sewa tempat 100 juta, kemudian, eee Anda untuk renovasi kafe tersebut 100 juta, berarti Anda udah ngeluarin modal 200 juta. Kemudian, beli bahan bakunya 50 juta, ya 250. Nah, 250 ini Anda bagi,
dibagi 12 gitu ya, berarti per bulannya, Anda ngeluarin modal berapa, termasuk biaya listrik, biaya manpower gitu ya, SDM ya, yang jadi waiters dan segala macam, itu, berapa rupiah gitu ya. Katakanlah dalam 1 bulan Anda, harus mengeluarkan, di average gitu dari tadi nyewa tempat, renovasi gitu, ketemu angka 300 juta, berarti modal Anda 300 juta. Tinggal Anda netapin tuh dalam 1 hari, Anda bisa, eee, potensial pelanggannya berapa banyak yang datang ke kafe Anda, gitu ya. Katakanlah per hari, yang datang 100 orang gitu ya, 100 orang dengan modal 300 juta, 100 kalau 100 orang kalikan 30 berarti ada 3.000 pengunjung per bulan gitu ya. Kalau 3.000 pengunjung per bulan gitu ya, dengan modal Anda 300 juta, maka satu orang pengunjung itu Anda targetin belanja berapa rupiah, gitu ya. Nanti di situ ketahuan gitu ya, Anda harus untung berapa dari, penjualan, produk tersebut. Anda ngambil margin berapa persen, 5%, 10%, 15, 20, atau 40% gitu ya, atau 30%, atau 25% ya. Nah itu nanti, Anda bisa hitung-hitungan gitu ya, kalau targetnya, eee, full gitu ya, berarti harga jualnya berapa. Jadi, di end balance biasanya. Kalau Anda nggak punya hitungan ini ya, eee, boleh jadi Anda banyak meruginya nanti di dalam bisnis gitu ya. Itu harus dihitung, setiap apalagi Anda nanti, eee bikin aplikasi gitu ya, pengembangan aplikasi dan segala macam. Nah itu juga ada belanja modalnya juga, belanja pegawai, waktu dan segala macam gitu ya. Nah itu masuk perhitungan, modal juga ya, harus dihitung, ada breakdown. Jadi setiap Anda investasi misalkan beli mesin kopinya gitu ya, return of investment-nya berapa tahun gitu ya, hal tersebut. Misalkan Anda beli mesin kopi harganya 100 juta gitu ya, eee, Anda harus punya hitungan ROI-nya, return of investment. Anda ngeluarin 100 juta buat mesin kopi, nah 100 jutanya ini kapan balik, dalam waktu berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Makin mundur waktunya, otomatis ada hitungan rate bunganya ya teman-teman ya, di investasi Anda gitu. Anda bandingkan gitu ya, Anda spend 100 juta gitu ya, pertumbuhan uangnya dalam 1 tahun berapa persen, dibandingkan Anda depositoin gitu ya di bank gitu ya, eee, pertumbuhan uangnya berapa persen. Kalau misalkan, deposito itu lebih menguntungkan, ya udah Anda nggak usah buka bisnis ya teman-teman ya, mendingan Anda inepin aja duitnya di deposito dan Anda nggak capek ya, nggak capek ngurusnya, nggak capek manage dan segala macam ya. Tapi kalau misalkan itu menguntungkan, lebih menguntungkan di bisnis, ya udah, Anda bisa jalankan, terus ya, bisnis Anda. Oke, yang kalau 4 namanya. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja campaign, pemasaran ya, melalui analisis return on investment dari berbagai campaign pemasaran. Perusahaan dapat menilai efektivitas setiap kampanye dan membuat keputusan yang lebih baik untuk kampanye di masa depan ya. Kayak tadi ya, yang saya singgung, perihal investasi, mesin kopi gitu ya, 100 juta tadi, apa yang bisa dihasilkan tuh dari mesin kopi tersebut gitu ya. Apakah kopinya akan lebih, punya taste gitu ya, eee, rasanya lebih enak atau gimana gitu. Nah itu, Anda harus explore gitu. Jadi pertimbangan, kita dalam berbisnis, dalam mengeluarkan investasi itu, eee eee, apa, harus, diperhatikan, detailnya gitu ya. Kalau Anda nggak memperhatikan detailnya, siap-siap nanti Anda akan merugi gitu ya. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, perencanaan dan proyeksi keuangan. Analisis keuangan membantu perusahaan e-commerce dalam merencanakan masa depan yang lebih baik ya.
Kemudian proyeksi keuangan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi serta membuat keputusan strategis yang lebih baik. Jadi biasanya gitu, dengan, proyeksi, laporan keuangan kita bisa ngelihat proyeksi laba ruginya gitu ya per bulan dan kita bisa evaluasi. Misalkan, bulan ke kuartal 1 misalkan, kita bisa proyeksi keuntungan kita bisa berapa persen, dari, target misalkan. Eee, Kalau memang achieve target gitu atau over dari target maka, kita akan melakukan campaign apa lagi nih, akan, menstimulus apa lagi misalkan, over dari target, oh udah, kita bagi-bagi ke karyawan nih, sisanya gitu biar mereka, termotivasi dan meningkatkan kinerjanya gitu ya. Atau kalau, low dari target apa effort-nya ya yang bisa, kita lakukan untuk meningkatkan, eee eee, apa, pendapatan dari sebuah, perusahaan atau bisnis Anda gitu, perusahaan Anda. Contoh implementasi, analisis keuangan contoh nyatanya dari pentingnya analisis keuangan dapat dilihat dari perusahaan e-commerce besar seperti Amazon gitu ya. Amazon menggunakan analisis keuangan yang mendalam untuk mengoptimalkan setiap aspek dari operasinya, mulai dari manajemen inventaris hingga strategi penetapan harga. Dengan mengidentifikasi tren, penjualan, dan pola belanja konsumen, Amazon dapat membuat keputusan yang lebih baik, tentang produk apa yang harus stok, kapan harus dijalankan, promosi, dan nah ini memang, eee, di era, disrupsi digital ini, membuat segala sesuatunya jadi mudah ya teman-teman ya. Jadi, kita dapat, memonitor gitu ya, pertumbuhan perusahaan, day by day-nya gitu. Tiap harinya kita bisa lihat, bahkan, tiap detiknya kita bisa lihat, atau tiap jamnya kita bisa lihat gitu. Dengan, eee, perkembangan tersebut gitu ya, otomatis, membuat langkah perusahaan harusnya lebih lebih agile ya teman, lebih lebih gampang beradaptasi terhadap, campaign-campaign yang mereka lakukan gitu ya. Banyak perusahaan untuk meng-grab bisnisnya gitu dia, menggunakan beberapa strategi campaign gitu, dan kalau campaign-nya nggak jalan itu bisa di apa, dianalisis di awal waktu ya. Jadi nggak kalau dulu nunggu nunggu 1 bulan, nunggu 1 tahun, atau nunggu per quarter gitu ya, untuk melihat, seberapa efektif campaign yang dijalankan ya, kalau sekarang nggak butuh selama itu ya, teman-teman ya. Eee butuh, beberapa jam aja atau mungkin butuh beberapa hari aja mungkin, seperti itu. Kayak misalkan, saya masang iklan, di Facebook gitu ya, itu batasannya cuma 1 hari aja gitu. Untuk ngelihat efektivitas dari atau performa dari iklan di Facebook gitu ya. Biasanya saya ngiklan di Facebook itu lebih dari 1 campaign gitu, bisa 3 atau 4 atau 5 campaign, yang saya luncurkan di 1 hari yang sama gitu. Kita blast gitu, iklannya jalan dengan budgetnya masing-masing dari 5 iklan tersebut, besoknya dievaluasi gitu ya. Dari 5 campaign tersebut yang banyak dilihat yang mana? Dari kelima iklan tersebut. Kemudian yang banyak, CTA-nya yang mana, call to action-nya yang mana, kemudian yang lebih banyak, closing-nya yang mana. Ada iklan mungkin yang, ditontonnya sedikit gitu ya, tapi begitu, eee, masuk ke closing-nya ternyata lebih banyak ketimbang iklan yang banyak ditonton. Berarti ada evaluasi tuh, eee oh, berarti ini dari sisi CTA-nya bagus, yang ini dari sisi kontennya lebih menarik gitu. Kalau di-combine itu dengan apa, dengan, banyak yang melihat dan banyak yang memesan, otomatis kan lebih efektif. Biasanya, eee, butuh waktu 1 hari aja gitu. Kalau di Facebook tuh kita record, kita bisa lihat tuh CTA-nya berapa, call to action-nya berapa, kemudian
closing berapa. Nah itu, kita bisa langsung menentukan, strategi berikutnya gitu. Kalau misalkan, wah ini iklannya udah winning nih ya, berarti kita tinggal naikin lagi budgetnya. Misalkan, per 1 hari waktu kita set di awal kita kasih budget 100.000 per day gitu ya. Ternyata performanya bagus nih iklannya, kita bisa naikin, per day-nya bisa 500.000 atau 1 juta gitu ya. Karena makin besar budget yang kita sediakan, eee, base customer atau potensi market yang ada di, Facebook dan Instagram itu akan lebih besar lagi, yang potensinya gitu ya, tergantung dari limit budget iklan yang kita pakai. Biasanya di hari pertama itu nggak besar gitu, range-nya antara, 30.000 atau sampai 100.000 lah per day, di hari pertama. Jadi kalau iklan-iklan yang nggak winning, di hari pertama gitu ya, performanya nggak bagus, ya udah langsung kita turunin gitu ya. Eee, Kalau misalkan kita eee nganalisis, otomatis, spend iklan kita akan terbuang percuma gitu ya. Ada, jualan sesuatu dan itu muncul nggak di target market Anda gitu, nggak di potensi orang yang akan membeli, itu akan, apa, buang-buang resource Anda, buang duit sih kalau menurut saya sih ya. Oke, tantangannya dalam analisis keuangan, ada banyak manfaat, perusahaan e-commerce juga menghadapi, tapi ada tantangan utamanya nih, yang pertama adalah ketersediaan data yang nggak akurat atau nggak lengkap dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Jadi kekuatan data ini, apa, sangat, diperhitungkan ya. Jadi kalau di hierarki itu di paling bawah tuh base-nya tuh ada data, kemudian ada informasi, kemudian ada knowledge dan segala macam ini. Dari knowledge itu kita bisa, kembangkan. Tapi kalau dari database datanya yang sudah nggak akurat gitu ya, maka begitu kita olah menjadi sebuah informasi, itu makin nggak akurat lagi teman-teman ya. Eee, Otomatis dari informasi yang nggak akurat nanti kesimpulan yang kita keluarkan akan nggak akurat lagi. Jadi memang data itu harus real ya teman-teman, dan nggak bisa dikarang-karang kalau dalam bisnis. Kalau Anda, eee, targetnya untuk, menganalisis bisnis itu datanya harus real. Jadi misalkan, potensi marketnya berapa persen, berapa besar gitu, market cap-nya misalkan, eee, oh nih di jalan ini kalau kita buka kafe gitu ya, potensi market cap-nya itu, per day-nya bisa bisa, 20, 30 juta misalkan gitu ya. Nah itu harus real, kita pakai data itu untuk menganalisis, jangan, kita masukkan di angka yang lebih dari itu, misalkan 100 juta gitu ya. Nah kalau Anda, tidak menggunakan data yang real dalam menganalisis, otomatis, eee, nanti saat Anda menerapkan strategi, menerapkan, harga dasar dari sebuah produk, itu nggak match sama, eee, customer segment-nya gitu ya. Anda buka kafe misalkan di satu lokasi gitu ya, karena data yang Anda gunakan, nggak akurat, akhirnya Anda menentukan harganya itu nggak pas. Misalkan di pasaran kalau di lokasi tersebut, di jalan tersebut, eee, average, harga, makanan dan minuman itu misalkan di atas sekitar 15.000, 20.000, maka Anda main di angka segitu gitu ya, 15.000, 20.000. Makin kecil, harga yang Anda tetapkan, maka potensi Anda semakin besar, gitu ya. Tapi nggak mengurangi kualitas harusnya gitu ya. Tapi kalau Anda netepin harga di atas 20.000, maka potensi market yang ada di jalan tersebut Anda nggak bisa grab, teman-teman. Karena market di jalan tersebut udah 15.000 sampai 20.000. Otomatis, kalau Anda, menetapkan harga di atas 20.000 di jalan tersebut ya, kalau Anda buka kafe di jalan A katakanlah, maka Anda, eee, melupakan, target market yang ada di situ. Jadi Anda sama aja seperti Anda nyari target market baru gitu ya, eee itu yang lebih berat gitu. Tapi kalau misalkan hasil research Anda gitu ya, ternyata, oh
market di sini bukan cuma market yang 15 sampai 20 ribu, ternyata market di sini ada yang market 50 ribunya juga loh, gitu ya. Nah itu ada punya datanya, ada punya, proporsi, eee, value-nya berapa besar gitu. Nah itu bisa aja Anda explore gitu. Anda sebagai pionir, eee, apa, kafe yang buka harga, 50 ribu up to, 50 ribu misalkan. Nah itu, bisa aja gitu, asalkan datanya akurat. Kalau datanya nggak akurat maka, eee, akan sia-sia gitu ya usaha usaha Anda, waktu dan, investasi Anda akan terbuang percuma. Oke, yang kedua kompleksitas data ya, volume data yang besar dan kompleksitas dapat menganalisisnya, dalam menganalisisnya dapat menjadi hambatan. Ya perusahaan perlu, tim ahli ya, yang mampu menginterpretasikan data dengan benar. Ya kalau kayak di apa, di Facebook gitu, tadi cerita saya pasang iklan di Facebook, itu, mereka udah nyediain dashboard ya, dashboard yang mudah kita analisis CTA-nya berapa, cost per kliknya, CPC-nya berapa, closing-annya berapa gitu. Kalau kita pakai landing page gitu bisa ketahuan deh, eee, apa, closing-an dari, iklan yang kita pasang di Facebook dan Instagram tuh berapa persen. Kemudian dari closing-an dari YouTube, dari apa, AdSense-nya Google berapa banyak. Nah itu bisa bisa kita, apa, bisa kita analisis gitu ya. Dan itu mudah gitu, udah disajikan ke kita. Itu udah diolah sama mereka ya, dari tim ahlinya si Google dan tim ahlinya si Meta ya, Facebook dan Instagram. Itu udah mereka yang ngolah, kita tinggal menganalisisnya aja gitu. Kita ngelihat, berapa persen CTA, CPC-nya gitu ya, closing-annya berapa persen. Nah, dari situ kita bisa menentukan ya, eee, yang pas buat market kita yang mana, ya. Itu tapi lain halnya kalau misalkan kita, perusahaan kita, menganalisis sendiri ya berarti Anda harus punya, manpower-nya, punya SDM-nya dan punya tools-nya juga. Anda mau pakai tools yang mana gitu ya, untuk menganalisis tersebut, data tersebut. Apakah pakai Excel biasa atau pakai, tools data miners atau yang lain gitu ya, Anda bisa, eee eee, apa, beli license-nya gitu dan itu ada investasinya juga. Jadi data yang besar itu yang hits itu, perlu tenaga ahli atau SDM yang memang, mumpuni dan juga perlu tools yang membantu SDM tersebut dalam menganalisis, biasanya gitu. Agar apa? Agar lebih cepat gitu ya. Data boleh jadi data yang kita dapat gitu ya, eee eee, polanya akan berubah di average waktu tertentu. Nah ini, kalau Anda terlalu lama mengolah data, otomatis Eee, keburu marketnya udah ter-grab sama, kompetitor gitu ya. Yang ketiga perubahan dinamis di pasar, pasar e-commerce sangat dinamis, cepat berubah gitu ya, tadi saya bilang nih, perubahan datanya cepat, jadi menganalisis datanya juga harus cepat gitu ya. Analisis keuangan yang tidak dapat mengikuti perubahan ini dengan cepat mungkin menjadi kurang relevan. Nah gitu ya, Anda udah, nganalisis secara detail tapi kelamaan gitu. Begitu begitu Anda dapat, eee, apa, informasinya, knowledge-nya gitu ternyata udah obsolete, udah nggak berlaku lagi itu, karena datanya udah berubah gitu ya di pasar udah udah perubahan data lagi. Eee, ya otomatis strategi yang dikeluarkan nanti akan, percuma gitu ya. Eee, perannya gimana, analis keuangan alat yang sangat penting dalam meningkatkan, kinerja platform di e-commerce, dengan memberikan wawasan yang mendalam tentang pengeluaran, penetapan harga, kinerja produk, efektivitas campaign, pemasaran. Analisis keuangan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diberikan jauh lebih besar ya. Dan membuat perbedaan signifikan dalam kesuksesan bisnis e-commerce. Oleh karena itu perusahaan e-commerce harus
mengadopsi analisis keuangan sebagai bagian integral, dari bisnis, strategi mereka untuk, tetap kompetitif. Jadi, se itu ya manfaatnya dari analisis keuangan. Jadi memang, eee eee, harus berangkat dari data yang, valid ya, teman-teman. Nah ini modul Shopee ya, nggak tahu Anda kelihatan atau enggak nih. Ya di sini ada apa, catatan transaksinya gitu ya. Kemudian nih ada, eee, pendapatan yang Anda dapat ini pending ini, eee, belum, bisa direalisasikan ya, belum bisa kita tarik ya. Dan ada juga yang, eee, sudah dilepas tuh, bisa kita tarik ya. Kemudian ini kalau Anda, punya toko online ya, ini, dashboard ini akan muncul teman-teman ya, Anda sebagai penjual di, Shopee ya, dashboard-dashboard ini atau Anda sebagai affiliate marketers di Shopee gitu ya, nyebarin link dan segala macam, nah ini Anda bisa dapat. Yang terbaru yang lagi happen juga di TikTok ya, dulu sebelum, akuisisi Tokopedia sih, lumayan besar. Tapi kalau sekarang saya belum tahu, yang ada di TikTok ya, cuma, lumayan menghasilkan juga ya. Kemudian, nah ini, dari Tokopedia ya, estimasi penjualan dan segala macam, nah ini bisa kelihatan kurvanya ya, dari jam ke jam ya, ada pesanan, ini pesanan berapa gitu. Ini, jumlah penjualan, estimasi yang bisa didapatkan. Nah ini kalau dipasin aja modulnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada komisi, eee, uang terkumpulnya berapa gitu. Nah ini setiap setiap dashboard, e-commerce dia pasti punya punya apa, punya, eee proyeksi ya, proyeksi pendapatan. Nah ini juga ada satu bisnis juga, bisnis ini saya develop dari awal. Nah ini saya tunjukin dashboard. Ini, Pos Finansial Indonesia ya, punyanya PT Pos. Nah ini kita bisa lihat nih dashboard-nya nih kayak gini, soal report, nah ini nah ini jumlah transaksinya cuma datanya dari, eee, yang kita bisa lihat ya nih, jumlah transaksi bulanannya ya dari dashboard ini di Februari katakanlah dia mencapai 15.000 transaksi ya. Kemudian di bulan Maret dia turun, April dia turun, kemudian bulan Mei, eee, dia naik lagi ya, di sekitar 13.000 gitu ya. Nah kalau bulan Juni ini, belum mencapai titik maksimalnya karena masih di tanggal 15 ya. Nanti, dia akan, eee, menyesuaikan. Nah ini dari jumlah transaksinya ini ya, ini dashboard yang saya punya. Kemudian, nah ini, eee, nah ini juga ada apa, ada total agen yang terdaftar gitu ya, yang aktif berapa banyak, yang register, yang, eee, di-approve berapa yang enggak di-approve berapa banyak gitu ya. Jadi yang masuk ke agenan ini, eee, ada juga yang memang datanya nggak lengkap. Jadi memang di saat register di sini dia harus harus lengkap ya data data pelanggan ya, data agent-nya gitu ya. Harus ada KTP-nya gitu ya. Kalau KTP-nya nggak ada, biasanya, nggak di-approve gitu. Itu ada 1.200. Jadi kalau komisinya nggak bisa.
kayak gini-gini lah. Ini dashboard juga ya teman-teman ya. Jadi tiap layanan e-commerce tuh pasti dia, apa, ada dashboard-dashboard-nya lah. Jadi kalau ini pasin aja tuh, pasin aja .id ya punyanya Indaboy ya. Oke. Ini ada komisi yang diberikan ya, penarikan yang tertunda, ada biaya pengiriman, gitu ya. Kemudian ada penghasilan total pajaknya berapa, uang yang terkumpul berapa gitu. Nah, Anda bisa lihat. Udah habis. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari, materi hari ini, analisis keuangan, di marketplace, silakan. Cukup jelas, Pak. Tuh, yang lain gimana? Mmm. Nah, teman-teman, saya mengingatkan lagi ya, jangan lupa Anda, mengerjakan, kuis dan tugasnya gitu, karena ada beberapa mahasiswa, masih belum mengumpulkan tugas, eee, dan belum mengerjakan kuis, jangan sampai nanti di akhir Anda, minta dibukain lagi kuis gitu ya. Kalau kuis biasanya ada periodenya, kalau lewat periodenya Anda udah nggak bisa, eee, submit lagi gitu ya. Itu jadi, eee, kerugian Anda sendiri. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan saya rasa cukup, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak.